Don't forget subscribe, like, and notification channel ini ya. Materinya melestarikan lingkungan alam. Kelas 12 semester genap. Strategi snowball drawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum bihadzal yaum ya bunayya? Alhamdulillah inni bikhairin. Alhamdulillah. Mana darsul Al-an? Darsul Al-an Al-Qur'an hadis. Baik, jadi sebelum kita melakukan materi pembelajaran kali ini, maka langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Ya, kepada saudari Adel, coba dijelaskan apa pelajaran minggu yang lalu. Minggu lalu kita belajar tentang saling tolong-menolong. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Adel. Baik, jadi minggu lalu kita itu belajar tentang tolong-menolong. Tolong-menolong ya, baik kepada sesama teman, baik di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Baik, nah sebelum kita masuk, Ibu akan mata pelajaran kita hari ini Al-Quran hadis ya. Sebelum Ibu mulai belajar, Ibu mau nanya siapa yang temannya hari ini nggak hadir? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Baik, hadir semua, alhamdulillah. Ya baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang melestarikan lingkungan alam. Nah, jadi melestarikan lingkungan alam ini kalian semua harus mengetahui terlebih dahulu indikator daripada ataupun ruang lingkup daripada judul materi kita pada hari ini, yaitu ada 4 ya, ada 4 ruang lingkup dari materi kita hari ini. Yang pertama, anak-anak Ibu semua harus mengetahui pengertian daripada melestarikan lingkungan alam. Yang kedua, anak-anak Ibu harus tahu dalil melestarikan lingkungan alam beserta terjemahannya. Ya, pintar. Kemudian anak-anak Ibu harus mengetahui isi kandungan dari ayat tersebut. Kemudian yang terakhir, anak-anak harus mengetahui hikmah dan manfaat dari mempelajari melestarikan lingkungan alam, Bu. Iya. Dan manfaat. Baik. Jadi, melestarikan lingkungan alam ini terdapat pada Quran surah. Siapa yang tahu pada Quran surah? Siapa yang tahu terdapat dari surah apa materi kita tentang melestarikan lingkungan alam?
pendapat Anda terkait tentang gambar yang kedua, yang di slide kedua. Silakan. Sudah? Sudah, Bu. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, di sini Ibu akan tunjuk satu orang. Berikan pendapat Anda terkait tentang slide pertama kepada Ananda Anissa Aulia. Berikan pendapat Anda tentang gambar pertama. Pendapat saya tentang gambar slide pertama itu pembuangan sampah sembarangan yang terjadi di tepi pantai. Itu ulah dari tangan manusia sendiri karena mereka tidak menjaga lingkungan sekitar ketika mereka bermain di pantai. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali ya pendapatnya. Berikan aplaus untuk saudari Anissa. Baik, kita masuk ke slide kedua yang Ibu berikan kesempatan kepada saudari Adel dulu. Adel, coba saudari Adel berikan pendapatnya tentang slide kedua ini, gambar slide kedua. Oke, baik Bu, saya di sini pendapat kebakaran hutan akan menyebabkan terjadinya longsor, banjir, kaos, kalau
berdampak pada dirinya sendiri, kesusahan pada diri mereka sendiri, seperti banjir. Nah, kalau sudah banjir kan akibat kita buang sampah sembarangan, maka kita sendiri yang susah. Kita tidak bisa lewat, kereta kita mogok, kemudian kita bisa terkena penyakit diare, ya kan, disebabkan banjir. Kemudian penyakit kulit, gatal-gatal, banyaknya nyamuk, ya kan, akibat dari banjir. Kemudian isi kandungan yang kedua, sudah kewajiban kita sebagai manusia untuk berikhtiar menjaga dan melestarikan serta melindungi alam sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu kita bahwasanya kita menyadari pentingnya bagi kita untuk senantiasa mempelajari sejarah masa lampau untuk menghindari kerusakan yang ada di alam sekitar. Baik, langsung kita masuk materi yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat dari melestarikan lingkungan alam. Ya, jadi hikmah dan manfaatnya yang pertama kita apa? Siapa yang tahu nak? Hikmah dan manfaat dari melestarikan lingkungan alam? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Jadi manfaat dan hikmahnya yang pertama pastinya kita hidupnya akan bersih, kemudian tidak adanya bencana alam yang menghampiri kita. Kemudian yang ketiga kita mendapatkan oksigen yang baik dari lingkungan alam sekitar. Nah, tentunya dengan kita melestarikan lingkungan, kita juga terhindar dari bencana-bencana seperti kebakaran hutan yang merembes kepada rumah-rumah warga. Nah, kita kan jadi terlindungi dari kebakaran itu, harta kita terbakar, rumah kita, jiwa. Nah, itu menghindarkan diri kita juga dari kerusakan alam yang dibuat oleh manusia. Nah, itulah hikmah-hikmah dan manfaat dari melestarikan lingkungan alam. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kita masuk games ya. Games ini sebelum Ibu mulai, alangkah lebih baiknya Ibu menjelaskan games ini. Nah, jadi games yang akan Ibu buat namanya adalah snowball drawing. Snowball drawing ini artinya snowball, artinya bola salju. Drawing artinya melempar. Jadi lemparan bola salju. Di mana nanti kita akan membagi kelompok ini karena semua hadir ya. Ada 4 siswa, maka Ibu membagi 2 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Dan nanti Ibu akan memberikan materi kepada masing-masing kelompok dan memberikan kertas ini untuk menuliskan, terserah kalian mau menuliskan soal apa yang ditulis ya, masing-masing ketua kelompok dan anggotanya. Kemudian kemudian kertas ini kalian bulat-bulati atau kalian terserah mau kalian apa sehingga membentuk bola. Nah, kemudian setelah membentuk bola, antara kelompok 1 dan kelompok 2 saling bertukaran atau melempar bola ini, sehingga nanti setelah saling tukar atau lempar bola, kalian wajib menjawab. Siapa yang mendapatkan bola tersebut wajib menjawab ke depan papan tulis atau ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan. Nah, mungkin langsung saja masing-masing kelompoknya Ibu panggil ya, ketua kelompoknya, yaitu Ananda, Intan, maju ke depan nak, sebagai ketua. Ini kepada ketua kelompok 1. Kemudian kelompok 2-nya kepada kelompok 2, ketua anggotanya yaitu Adel ya. Nah, Adel. Ya, jadi masing-masing ketuanya bisa maju ke depan untuk Ibu jelaskan apa yang ingin dibuat. Ya, jadi
nanti kalian tulis sebuah pertanyaan terserah sesuai dengan materi yang sudah ibu sampaikan. Minimal satu pertanyaan saja. Kemudian nanti kalian buat seperti bola. Kemudian nanti kalian duduknya saling buka ke kanan. Dan nanti kelompok satu lempar ke kelompok dua, kelompok dua lempar ke kelompok satu. Ngerti ya? Oke. Baik. Kembali. Ayo masing-masing bentuk kelompok.
ikan